Kehamilan dapat terjadi jika didukung dengan organ reproduksi suami dan istri yang sehat. Namun apa yang terjadi jika semburan cairan sperma lemah? Tapi tetap nggak menutup kemungkinan untuk pembuahannya terjadi dong dok, karena dia bisa berenang kan ke sini. Itu sebabnya saya katakan tidak mutlak. Kesuburan organ reproduksi adalah hal yang harus diperhatikan bagi pasangan yang ingin mendapatkan momongan. Berikut makanan yang dapat meningkatkan kesuburan bagi pria dan wanita. Jadi dia bisa untuk merangsang pembentukan dari sel telurnya jadi cepat matang. Jadi bagus matangnya. Pada saat melakukan perah itu adalah kita harus... Perah ASI atau pompa ASI, manakah yang paling baik untuk buah hati Anda? Cara kita memompanya itu benar atau salah. Oh jadi gitu, ada benar ada salah? Iya. Waduh, aku benar apa salah ya? Semuanya ada di Dr. Oz Indonesia hari ini bersama Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro. Selamat datang di Dr. Oz Indonesia selama 1 jam ke depan ini pemirsa. Saya Dr. Rian Tamrin dan Dr. Reisa Broto Asmoro akan berbagi informasi kesehatan tentunya untuk Anda. Segmen yang pertama kita ingin bahas mengenai kehamilan dan kesuburan. Tentunya ini tidak hanya dari faktor istri atau wanita tapi juga harus dibantu dengan faktor suami. Bagaimana dengan bintang tamu kita hari ini? Kita panggil seorang wanita yang cantik dan bohai, Maya Septa. Maya. Apa kabar? Baik, Ibu cantik. Bagaimana sehat Ibu Mil? Sehat, Pak Dokter. Udah berjalan berapa lama? Udah 6 bulan. 6 bulan. Ini teamwork berdua ya? Oh iya dok, kalau sendiri emang nggak bisa. Gimana dokter? Gimana dong? Oke, makanya kita ingin membahas salah satu faktor dari suami, yaitu sperma. Oh, untuk kehamilan? Untuk kehamilan tentunya. Oh iya, biasanya perempuan yang disalahin gitu ya, perempuannya nggak subur gitu. Iya. Padahal perempuannya juga dicek, laki-lakinya juga ya. Benar, kalau dari pihak laki-laki faktor apa aja? Apakah semburan sperma seorang pria mempengaruhi kehamilan? Ya, kita akan bahas mengenai semburan sperma lemah susah hamil bersama Dr. Syamsu. Iya, silakan Mas. Ya. Apa kabar dok? Apa kabar Dr. Mas Syamsu? Terima kasih. Ini tema yang cukup membuat orang banyak penasaran karena Indonesia itu kan sangat kental dengan beragam opini, pendapat, ya apalagi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi, apalagi yang berkaitan dengan laki-laki. Betul sekali. Tapi kita ingin mengetahui sejauh mana semburan sperma ini bisa membuat sel telur akhirnya terjadi kehamilan. Ya. Ini ada daminya nih dok. Ya. Baik. Biasanya pembuahan itu terjadi di daerah tuba. Ini namanya saluran tuba adalah saluran indung telur. Nah, sel telur akan keluar, kemudian sperma itu akan masuk untuk membuahi. Ya. Jadi semburan sperma itu memang bisa berpengaruh, tetapi bukan faktor yang utama. Tetapi ini tentu dengan dia lebih mudah masuk mencapai ke sini, artinya pembuahan itu akan lebih mudah terjadi secara alamiah. Saya kira mungkin itu saja permasalahannya. Kalau misalkan sebenarnya semburannya misalnya nggak terlalu kuat, tapi Ya. dia kan bisa berenang gitu ya. Betul ke sini. sekali, betul Mbak Maya. Karena di dalam tubuh kita, artinya tentu di dalam rahim maksudnya ya, sperma itu bisa bertahan sampai kurang lebih 2-3 hari. Lama Sehingga dalam tubuh yang sehat ya, uterus ya atau rahim yang normal, yang sehat, tidak ada infeksi, tidak ada penyakit, sperma itu akan bisa bertahan kira-kira sampai 2-3 hari. Maka seperti itu. Kita peragain Boleh. bagaimana Boleh, Dokter Rian. semburan ini dikaitkan dengan kemampuan dari membuahi sel telur. Ini Ya. kita praktekkan untuk semburan yang lemah atau yang kuat? Yang kuat ini, Yang kuat, ceritanya oke. yang kuat ya. Oke, nah ini ada semacam mulutnya ya, rahim itu punya mulut. Nah, dengan semburan, Oh iya. Oh, Ya, begitulah maaf ya, Dok. ilustrasinya. Jadi kalau kuat itu nggak ragu-ragu. Oh iya ya. Ya. Ya, kalau semburannya kuat dia pasti langsung sampai atas gitu ya. kurang lebih seperti itu ya. Jadi jarak berenang ke sininya Betul sekali, sedikit lebih gitu. cepat, lebih mudah ya. Oke, nah Tapi ini ya yang kalau dia berenangnya udah sampai sini, jadi berenangnya nggak terlalu jauh gitu Betul ya dok? sekali. Ya, lebih cepat lah untuk membantu sperma itu lebih cepat masuk ke saluran indung telur. sehingga Ya. membuahi sel telur. Nah ini Ya. kalau semburan yang lemah. Ya. Ya ini semburan yang lemah ya dok ya?
kira Wah, sebelah. tidak mencapai mulut rahim. Ya. Kalaupun mencapai hanya paling batas sepertiga depan ya. Betul, kurang lebih seperti itu. Sehingga sperma ini masih perlu berenangnya lebih jauh untuk sampai ke... Jadi harus Saluran banyak latihan tuba. ya. Betul Tapi- sekali. Berenangnya cepat. Tapi tetap nggak menutup kemungkinan untuk pembuahannya terjadi dong dok, karena dia bisa berenang kan ke sini. Ya, itu betul. Yang Mbak Maya sampaikan betul. Itu sebabnya saya katakan tidak mutlak. Ini tidak mutlak sebagai faktor penentu karena banyak yang lain yang menentukan keberhasilan pembuahan itu. Tapi dok, ada faktor-faktor nggak sih yang menentukan gitu kecepatan sperma itu Semburannya itu tadi. kuat atau enggak, atau berenangnya cepat atau lama gitu? Faktornya apa aja sih dok? Untuk sperma itu ada tiga parameter yang biasanya kita lihat. Nah, sayangnya parameter ini hanya bisa dilihat melalui pemeriksaan laboratorium, yaitu pemeriksaan di bawah mikroskop. Oh, jadi beberapa opini di masyarakat kita dibilang sperma encer, sperma sedikit, sperma kebanyakan, sperma sehat. Padahal cuma dilihat dengan mata kasar. Betul. Itu jangan berani-berani kita mengklaim ya terhadap apapun yang dihasilkan oleh suami. Betul. Ya, karena betul itu mempengaruhi sekali. psikologisnya, akhirnya Betul. malah produksinya jadi nggak optimal. Nah, ini bicara laki-laki, ada laki-laki yang penasaran. Dia tadi mau nanya, Masa? tapi mungkin yang lain juga mau nanya. Siapa yang mau bertanya silakan angkat tangan. Kok semuanya mau nanya? Semuanya mau nanya. Oke, Bapak yang jenggot kumis atas. Ya. Dengan Bapak siapa? Saya Pak Andri, ada yang mau saya tanyakan, bagaimana cara membedakan sperma yang normal? Terima kasih. Ya, jadi seperti saya jelaskan tadi, sperma yang normal itu kita tidak bisa menilai dengan mata telanjang. Itu harus dibawa ke laboratorium. Namanya pemeriksaan analisa sperma. Ya. Dan pemeriksaan itu harus dilakukan secara segar, fresh. Biasanya kurang dari 30 menit setelah dikeluarkan dari badan, itu harus diperiksa di laboratorium. Ya, mungkin Yang diperiksa apa aja, yang Nah. dihasilkan apa aja, seperti animasi berikut ini. Silakan Dr. Samsu. ya, boleh. Nah, ini kira-kira sperma itu kalau dilihat di bawah mikroskop dia akan bergerak seperti ini. Berenangnya ya. cepat Nah, banget. ini tentu yang normal ya, kita bicara yang normal. Ya. Ada apa aja tuh, Dok? Nah, ini ada kepalanya, kemudian ada lehernya dan ada ekor. Ini adalah sperma yang normal. Ya, kalau yang tidak normal, ya mungkin ada bagian-bagiannya yang kurang. Nah, karena dia tidak akan bisa membuahi, tidak bisa bergerak dengan baik, nggak bisa membuahi sel telur. Seperti itu. Jadi tadi parameter 3 ini, ya jumlahnya, kemudian gerakannya, ya dan bentuknya, morfologi. Nah, itu tiga kelainan ini biasanya pada pemeriksaan kita temukan ada yang namanya penyakit varikokel. Varikokel itu adalah varises di kantung jakar. Nah, karena terjadinya ada varises ini mengakibatkan sperma itu tidak sehat, tidak normal, sehingga dia disebut gangguan oligoastenoterazoospermia. Itu yang paling sering kita temukan. Itu jumlah, morfologi, Dan gerakan, semua kena semua ya, Dok? Betul sekali, dan itu sering berkaitan dengan penyakit varikokel ini. Iya. Wow, keren ya. Varises. Jadi ternyata varises itu, ingat ya Bapak, bukan hanya masalah wanita di bagian kaki. Jadi Anda sebagai seorang istri waspadai juga keluhan varikokel jika menikah sudah di atas 1 tahun tapi aktif hubungan seksual bersama pasangan Anda tapi tidak segera berkahi keturunan, segera periksakan laki-lakinya ke bedah urologi. Setelah berapa tahun? 1 tahun biasanya itu Betul. ada standar mengukur kesuburan secara individu dulu. Betul. 1 betul tahun sekali. aktif hubungan seksual, ya, tapi Tidak tidak ada menggunakan kontrasepsi. tidak menggunakan kontrasepsi apapun. Nah, tidak ada kehamilan, segera periksakan ke dokter. Kan banyak nunda-nunda tuh. Ada lagi yang bertanya, silahkan. Saya tuh penasaran dari tadi. Tadi kan sudah dewasa semua nih. Saya pingin yang masih sekolah nih. Ayo silakan deh yang pakai kacamata. Nama saya Raka. Saya punya pertanyaan nih dok. Apakah di usia muda atau di usia remaja seperti saya ini bisa beresiko mengalami kelainan sperma? Oke, itu bagus banget. Itu kayak prepare ya. Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Betul. Bisa saja terjadi ya. Mungkin
sayangnya sekali lagi saya katakan, kita hanya bisa tahu kalau dilakukan pemeriksaan lab. Sperma ini meskipun dia tidak normal, bukan berarti tidak bisa gitu kan. Ya, jadi banyak faktor lah. Ada penyakit bawaan, ada infeksi mungkin. Lifestyle. Ya. Kayak underwear terlalu ketat, ya. Makanya beli underwear kalau memang ukuran LL, jangan pilih yang M atau S. Ya. Karena suhu yang terlalu Betul, tinggi itu berpengaruh. akan mempengaruhi produksi sperma itu sendiri. Jangan lupa satu lagi, merokok. Oh iya. Merokok. Jangan pada ngerokok Karena anak sekolah. Merokok itu juga Gak ada mempengaruhi bagus-bagusnya kualitas. ngerokok. Alkohol. Pasti. Iya, itu tadi. Sudah ngerti adik-adik? Iya, kita udah bahas masalah semburan sperma. Nah, sekarang nanti kita akan bahas mengenai fakta seputar kehamilan. Seru deh habis ini ya. Tapi tepuk tangan yang meriah buat Dokter Samsu. Terima kasih dokter ya. Good luck ya. Masih banyak info lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dokterus Indonesia. Janin laki-laki itu ternyata bisa ereksi di dalam rahim sang ibu. Benarkah janin bayi laki-laki dapat berereksi di dalam rahim? Sebetulnya dipengaruhi oleh pola hormon, pola tidur, pola